Ya, ini hasilnya. Untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut dibuat? Ya ini walaupun DNA itu dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar menggait suara. Waduh. Menggait suara di Jawa Barat, ya. Anda bisa menunjukkan bahwa ini anaknya Ibu Ayu, saya kasih 300 juta. 300 juta. Norris ini terkenal dengan jaket yang barang mahal lah ya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Topik yang pengen gue bahas kali ini adalah pertempuran antara Bu Widya dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang dulu kita kenal mereka sangat akrab ya, sekarang malah berbalik arah ya. Karena Peggy Cianjur ya. Peggy Cianjur ini emang sangat dicurigai oleh Bu Widya karena dia adalah anggota Monreker ya teman-teman. Oke, kita lihat awal mulanya itu seperti apa. Let's go, kita tonton dulu awal mulanya. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih ke kalian. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini diupload. Gue seberapa lama kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Awal mulanya dari sini teman-teman, let's go. Ini hasilnya ya, ini hasilnya ada 3, ini yang asli, yang 2 yang salinan. Ini masih utuh, ya kan? Nanti takut jadi omongan, jadi fitnah apalagi. Nih, utuh. Oke, itu ya. hasilnya. Nah, Aduh. utuh nggak? Tuh, Pak. Utuh nggak? Utuh ya, tuh belum. Nggak berani buka. Nih, utuh. Sini Pak, sini baca. Sini bapaknya sebelah kiri. Nih, udah ada hasilnya nih. Laporan hasil tuh. Nih, bolehlah dipublikasikan. Nah, ini kalian harus perhatikan ini ya. Di sini terdapat ayah, semua datanya, anaknya, dan ibunya. Oke, kalian perhatikan aja, nanti gue bakal bahas. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alat lokus marka STR yang dianalisa dari terduga Ibu Elisna cocok dengan alel material Udah sesuai ya dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian Alel maternal Peggy Setiawan, dengan demikian probabilitas probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,99%. Jadi apa? Coba dulu. Apa itu maksudnya? Jadi maksudnya Peggy Setiawan anaknya ibu 99,9999% itu adalah anak Ibu Elisna. Jadi bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa ya kan, bahwa 23 alelokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna cocok dengan alel material dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,9. Jadi artinya hampir 100%. Simpulannya adalah Peggy Setiawan itu adalah anaknya Pak Cecep Setiawan dan anaknya Ibu Elisna. Ya, kamu kalau masih tidak percaya lagi, kamu cari lab yang lain. Mayar kesorangan sih. Kenapa Peggy Cianjur ini perlu dites DNA? Jadi banyak netizen yang mencurigai dari banyak faktor ya. Yang awal gua bilang dia adalah salah satu geng motor Monreker, yang dimana pada waktu tersebut 2016 Monreker dengan XTC itu sama-sama namanya lagi besar ya. Dan emang ada perseteruan kalau dari sumber berita yang gua dapet ya. Nah, akhirnya berentet lah, nama dia sama, sesuai namanya sama Peggy, terus ada antingnya bolong, makanya dia perlu dilakukan tes DNA. Dan ada juga yang curiga kalau dia adalah anak dari bupati. Akhirnya dia dilakukan tes DNA gitu. Ternyata pas di tes DNA dia emang bukan anaknya bupati, ternyata emang anaknya Pak Cecep. Dan kalau kita lihat komentarnya sedikit, orang percaya Pak Deddy tuh. Banyak yang nggak percaya netizen tentang hasil ini. Tadi kan kalian gue suruh ngeliat ya. Di sini ada kejanggalan. Apakah kalian percaya Ibu Elis lahir tahun 60-an? Kita bisa lihat di sini ayahnya ataupun disebut dengan Pak Cecep
itu lahir tanggal 30 April tahunnya 1979. Sedangkan kalau anaknya 19 September tahun 97 ya. Sedangkan ini ibunya yang dilingkarin itu tanggal 6 Mei 1960. Wow. Jauh banget ya umurnya. Masa iya sekelas rumah sakit sampai salah nomor? Oke, kita langsung aja dengerin statement dari Bu Widya. Let's go. Hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum karena daftar 3 DPO belum kedapatan. Ciri-cirinya seperti apa? Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Itu ya Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? 1. Kedua, janggalnya DNA Pak Deddy, umur yang namanya Elis itu jauh berbeda dengan saya. Saya aja kelahiran 70. Anak saya udah kerja udah gede. Umur ya disorotin. Setua mungkin kalau yang namanya kelahiran 97 dari 60 berapa tahun jarak ibu dengan kelahiran anak Pak Deddy? Berapa tahun? Berapa tahun Pak Deddy? Tuh, tanggal 6 Mei 1960. Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak? Masih semudah itu, hebat yang namanya Ibu Elis, Pak Deddy. Ibu Elis itu hebat. Karena kelahiran tahun 60, ya baru punya anak tahun 97. Hebat, nggak ada yang lebih hebat di Indonesia Pak Deddy Mulyadi. Ya. Atas dasar kepentingan apa? Untuk penyidikan siapa DNA itu? Ya, saya udah bilang jangan lakukan itu dulu, maka Anda akan keblunder sendiri. Karena apa? Saya ngotot itu berdasarkan ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kelahiran seorang Ibu Elis itu 1960. Yang sebenarnya istri Pak Cecep itu kelahiran 1960 itu yang mana Pak Deddy Mulyadi? Tolong jelaskan kepada publik. Ya Pak Deddy Mulyadi, yang tadinya saya dukung Anda karena Anda blunder, belusukan kemana-mana. Jadi begini Pak Deddy Mulyadi. Oke, sekarang Deddy Mulyadi kena hitung sentuh secara gitu. logika sehat Pak Deddy Mulyadi. Jangan hanya bikin konten kalau mau jadi yang namanya Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau mau jadi Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, jangan ngeblunder. Kenapa? Hitung angka kelahiran dari 1960 ke 1997. Jauh sih. Pak Deddy Mulyadi harus jauh banget mengetahui itu. Tes DNA yang macam apa yang begini? Itu tidak dibutuhkan seandainya ya Pak Deddy Mulyadi, ya. Kasus ini DNA ini untuk kepentingan penyidik, untuk sebagai saksi karena dia belum dianggap sebagai saksi. Ya, Peggy belum dijadiin saksi. Dia belum dinyatakan saksi. Belum dinyatakan pelaku. Atas dasar apa Bapak Deddy Mulyadi, kepentingan apa DNA ini? Dan janggalnya yang namanya DNA Bapak Mulyadi, sejenius-jenius orang membuat DNA ini Pak Deddy Mulyadi, ya tidak dengan tahun kelahiran. Jangan bilang kalau salah ketik. Ya Pak Deddy Mulyadi. Oke, jangan bilang salah ketik. Jarak antara kelahiran tahun 97 dengan tahun 90 udah setua apa? Itu aja. Salam logika sehat aja. Ya. Semoga aja kasus ini diambil oleh Mabes Polri. Kenapa? Semua ingin pansos di atas kasus ini. Waduh. Ada yang mau jadi wali kota, ada yang mau jadi gubernur, pada belusukan. Yang lain semuanya pada belusukan. Geng motor pada belusukan, bilang tidak kenal dan segala macam, tapi makan bareng. Udahlah, Indonesia ini penuh rekayasa, terutama oknum yang di Jawa Barat. AF buat Kang Deddy Mulyadi, hasil
Oke, jadi di sini sih intinya yang dipermasalahan Bu Widya lebih ke umur ya. Karena nggak logis dengan dia punya anak di umur segitu yang bernama Peggy Setiawan, kan nggak logis gitu. Karena udah kelahiran tahun 60 itu udah cukup tua banget teman-teman ya. Udah cukup tua sih harusnya. Oke, kita coba lihat komentar netizen. Siapa tahu itu jebakan Superman Pak Deddy. Betul, mungkin Pak Deddy mau melihat rutinitas si Peggy. Kalau benar anak Cecep pasti kelihatan nantinya. Next, untuk masalah DNA sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Vina. Itu hanya membuktikan anak Cecep atau asli bukannya. Jika anak Cecep terlibat kasus Vina, tetapi pasti diperiksa atau dijemput ke polisian. Tapi kenapa ya? Emang nggak ada yang salah sih mencari kebenaran? Mahal lalu siapa nih yang asli DPO-nya? Ya nggak salah mungkin ya, kita berpikir positif ya, mungkin salah ketik ya, salah ketik deh umur. Bu Widya kayaknya nggak mempermasalahkan hasil tes DNA-nya itu akurat atau enggak ya, tapi di sini dia lebih mempersalahkan siapa sosok Elisa yang lahir tahun 1960 tersebut. Oke, ya masa sekelas rumah sakit bisa sampai salah ngetik, berarti ada kesalahan tes DNA dong. Ya itulah, kita lihat respon dari Kang Deddy Mulyadi atas sindiran dari Bu Widya. Ya, let's go. Banyak pihak yang meragukan dari hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan, ya, ini arahnya tahu dan lah ya, anaknya Ibu Elisna. Bagi saya tidak ada masalah terhadap keraguan itu. Dan andai kata ada pihak yang akan membawa ke lab lain di dalam dan di luar negeri terhadap keluarga tersebut, dengan senang hati saya mempersilahkan, dan saya pasti meminta pada keluarganya untuk ikut dites lagi. Itu nggak ada soal apapun ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan antara tes DNA dengan kasus. Menurut saya nggak ada kaitannya. Ya iya, nggak ada kaitannya. Andai kata tes DNA kan sudah dilakukan dan sudah jelas itu keluarganya Pak Cecep Cianjur. Kemudian misalnya ada dugaan keterlibatan Peggy Setiawan ini dengan kasus Vina dan Eki, ya nggak ada masalah kalau ada bukti, ada petunjuk yang bisa diperlihatkan dan diarahkan. Tinggal turun saja datang ke Polda Jabar atau ke Mabes Polri untuk disampaikan. Karena kan kita tidak mungkin hanya bicara di media sosial. Alat buktinya kan harus dibawa. Silakan saja ya, kepada pihak manapun, pada siapapun yang memiliki dugaan bahwa Peggy Setiawan Cianjur memiliki keterikatan dengan kasus Vina di Cirebon, dipersilahkan. Apabila punya alat bukti, punya petunjuk, punya dugaan untuk menyampaikan ke Polda Jabar dan ke Mabes Polri. Saya pikir semua karena tujuan kita mencari kebenaran, dan kebenaran tidak akan hanya bisa ditemukan dengan kita bicara media sosial. Kita harus turun ke lapangan. Dan yang berikutnya adalah concern saya. Saya katakan concern saya adalah hari ini satu, membebaskan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara. 2, membebaskan Saka Tatal terhadap peristiwa yang telah dialaminya. Kemudian yang ketiga adalah mencari apa yang menjadi faktor penyebab kematian Vina dan Eki. Apakah pembunuhan atau kecelakaan? Kalau pembunuhan, saya akan konsen harus didapat pelaku pembunuh yang sebenarnya. Ini yang penting. Terima kasih pada semuanya, tetap tenang, tetap tersenyum, dan saya akan terus konsisten meskipun apapun terhadap diri saya dialamatkan tuduhan, tidak akan menghentikan keikhlasan dan ikhtiar saya untuk kelas ya. Nah, jadi di sini dia merespon tapi tanpa menyebut Bu Widya. Bu Widya tuh jangan keluar-keluar di media sosial, kata Kang Deddy Mulyadi ya, artinya turun ke lapangan dong kayak gua gitu kan. Nah, intinya sih seperti itu. Nah, kita lihat pendapat netizen. Pak Deddy sekarang kok bela keluarga Cecep, udah nggak percaya sama Pak Deddy. Netizen akan puas kalau yang mengawal tes DNA Ibu Widya. Sebisa mungkin Ibu Widya harus menyaksikan langsung tes DNA-nya. Dan biaya tes DNA juga dari Bu Widya. Ini sindiran atau kayak gimana nih? Ya
Boleh. Lanjut lagi next. DNA bisa dipalsukan. Hanya CCTV yang bisa membuktikan. Please, buka CCTV dan HP korban yang disita Kapolri. Biar kasus ini terang benderang. Kasihan selama 7 terpidana yang diponis hukumnya metode. Saat akan terbongkar. Tes DNA itu salah satu di catatan itu yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana? Yang mana diantaranya? Hah? Yang mana diantaranya? Janganlah dibuat ya ini, walaupun DNA itu dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar menggait suara. Waduh. Menggait suara di Jawa Barat, ya. Di atas kasus yang namanya ini warawiri, ya kesana kemari. Sudah saya sentil sebelumnya, jangan dulu lakukan. Kalau yang ketujuh ini nanti sudah bebas, ada jalan keluar, baru silakan lakukan yang namanya DNA. Ya, baru lakukan yang namanya DNA. Silakan. Kalian masih percaya? Widya, ada yang membuat ini nih ya, tidak sesuai hasil dengan Widya. Ya betul, tidak sesuai dengan hasil. Karena apa? Kelahiran salah satu ibu yang dites DNA itu 1960. Ya, kelahiran 1960. Saya yang kelahiran 70 aja udah segini tuanya. Yang kelahiran 60 itu yang mana? Pak Cecep, saya tanya. Pak Cecep boleh saja bermain di sana. Karena Pak Cecep dari muda udah ikut Sunjaya di sana. Itu, saya semoga ini nanti ya terus dipiralkan. Agar telinga Presiden terbuka, telinga Bapak Kapolri terbuka. Nggak akan terselesaikan sampai kepalamu bertanduk kasus ini. Terus saling selamatkan. Kita lihat di sini komentarnya, mungkin biar lebih jelas. Nih ada nih komentar yang mantap, bener, bagus. Data dari hasil tes DNA, Cecep lahir tahun 79, berarti umurnya 45 ya. Sedangkan istrinya lahir tahun 60, yang artinya 64 tahun. Peggy lahir tahun 97, umurnya 27 tahun. Gimana tuh? Istrinya umur 64 tahun. Nah, yang jadi pertanyaannya itu ya. Yang mana nih dari sini? Nah, ini istrinya Kang Cecep ya. Next. Dan di sini klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi ya. Kenapa umur Ibu Peggy Cianjur itu lahir tahun 60 pada waktu di tes DNA? Let's go. Kartu keluarga ibu lahir tahun 80, ya kan? Kemudian ini surat keterangannya. Jadi yang salah itu bukan pihak Genus. Yang salah itu adalah ibu membawa surat keterangan dari Polsek, surat keterangan hilang. Di keterangan hilangnya lahirnya tahun 60. Padahal ibu sebenarnya lahir tahun 80. Ini keterangan yang baru. Nah, ini keterangan yang baru, lahirnya tahun 80. Jadi yang salah ketik itu dulu adalah Polsek Pacet. Ya. Gitu. Pada tanggal 22 September tahun 2022 nih Polsek Pacet salah mengetik kelahiran. Ditulisnya 6 Mei tahun 60. Yang benar adalah tanggal kelahirannya itu adalah 8 Mei tahun 80 sesuai dengan bukti kartu keluarga kan. Kartu keluarga ibu lahir tahun 80, ya kan? Kemudian ini Oke, itu ya teman-teman. Jadi ada kesalahan di suratnya dari Polresnya pada waktu buat surat keterangannya itulah ya. Gimana menurut teman-teman? Apa kalian percaya dengan ini? Let's go. Dan Kang Deddy Mulyadi siap memberikan 300 juta bagi yang siapapun ya buktikan Peggy Cianjur bukan anak Cecep dan Elisa. Let's go. penting. Kan banyak orang ngomentarin masalah DNA. Tapi tidak tahu bagaimana tes DNA. Saya lihat. Misalnya tes DNA itu 1 jam selesai di lab. Tes DNA 1 jam selesai di lab. Oh, saya mohon maaf ya. Gak bisa. Saya jangankan DNA, saya langganan diperiksa Prodia dalam waktu 2 bulan sekali. Diperiksa urin, ya kan? Diperiksa urin, diperiksa darah. Itu hasilnya itu pagi keluarnya
malam nggak ada 1 jam. Kemarin kan ada yang sampai 1 bulan. Kalau 1 jam. Nah kemudian Pembohongan, DNA mah beda lagi. DNA bukan periksa darah sama air kencing. Nih penting nih, nggak ada DNA 1 jam. Oke. Kenapa tidak didampingi polisi? Loh, kita kan tidak berperkara, melakukan tes DNA secara sukarela, bukan dalam posisi kasus. Nah, bukan posisi kasus. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan ini adalah anak Pak Cecep Bupati Cianjur, mohon dibawa data yang otentik yang menunjukkan ini anak Bupati Pak Cecep. Jadi kalau ini punya ibu, ngaran Ibu Ayu di Cianjur, mana Ibu Ayuna bawa ke saya? Saya ya bawa ke saya. Kalau ini Anda bisa menemukan ini adalah anaknya Bupati Cirebon, berasal dari istri dia ketika lagi dinas di Bogor, nggak tahu di Bandung. Nah, ini adalah sopirnya, namanya Ibu Ayu. Anda bisa menunjukkan bahwa ini anaknya Ibu Ayu, saya kasih 300 juta. 300 juta. Bahkan waktu tes DNA, si Peggy Cianjur ini jadi sorotan atas jaketnya. Let's go. Kira-kira untuk beli jaket 18 juta butuh kerja ngojek berapa hari, guys? Nah, karena jaket dia di situ tertulis dengan Nords. Karena jaket Nords ini terkenal dengan jaket yang barang mahal lah ya. Kita lihat. Ini dia bajunya. Baju lagi jaketnya ya tuh, Nords. Dan ini kita dengerin. Pas dicek harganya 180 apa nih, euro apa ini, yang artinya 18 juta. Sama persis ya jaketnya. Ya mungkin kalau kita berpikir positif ya mungkin jaketnya KW. Dan ya dugaan Bu Widya intinya tes DNA itu satu palsu, yang dimana ya dia udah bayar rumah sakit kali ya, dari arti Bu Widya udah bayar, tapi ada kesalahan pada waktu tanggalnya. Oke, jadi ya curiga lah. Karena kalau kita ngebahas Peggy Cianjur ini emang udah lama ngarah ke dia ya. Jadi Bu Widya makin lagi menekankan, apalagi umurnya salah. Jadi deh seperti itu. Sekarang jaketnya pun jadi sorotan. Harga jaket 18 juta kok dia yang pakai gitu. Ya kalau secara logika ya kalian makan aja ngegojek itu hasilnya pas-pasan. Ya kali masa mau pakai jaket yang mahal. Ya kita berpikir positif, mungkin jaket KW. Gimana menurut teman-teman? Kalian ada di kubu mana nih? Ya, waduh, saya ini hari ini agak lemes banget, sorry banget ya. Karena emang lagi nggak enak sih guys tenggorokannya. Lagi musim penyakit ya. Jadi kalian tim mana nih? Timnya Bu Widya yang mendukung kecurigaan Peggy Setiawan adalah tersangka atau pelaku, atau tim dari Kang Deddy Mulyadi yang udah oke, kalian udah percaya aja dengan hasil tes DNA Kang Deddy Mulyadi bahwa nggak ada sangkut pautannya lah dengan para bupati lah, yang anaknya disumputin lah, Peggy Setiawan lah. Ya ini sama-sama namanya Peggy lagi. Ya itu sih teman-teman. Ya guys, ya gini aja guys. So sorry banget kalau misalnya salah kata ataupun salah penyampaian, saya minta maaf. Saya Fadli undur diri dulu. See you, goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.